Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpan Rapi Pabio, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Bandung Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat program manajemen restoran menggunakan bahasa Java. Program ini menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, penggunaan array list, exception handling, serta operasi file. Fitur utama program ini meliputi pengelolaan menu restoran, pemesanan makanan, minuman, serta perhitungan soal pesanan dengan diskon, pencetakan struk, serta penyimpanan data ke file teks atau ini ya. Baik, langsung saja kita lihat kodenya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat kelas-kelas di situ ya, seperti yang tadi diperintahkan soal. Nah, lalu ada ini ya. Nah, public abstract kelas menu item. Pertama, saya membuat kelas menu item sebagai abstrak kelas yang berfungsi sebagai parent class dari seluruh menu restoran. Saya menggunakan abstrak kelas karena semua menu memiliki atribut yang sama, yaitu nama, harga, kategori, tetapi cara menampilkan informasinya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, saya membuat metode abstrak tampil menu yang nantinya harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Selain itu, atribut-atributnya dibuat private untuk menerapkan encapsulation sehingga data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas ya, atau ini. Lalu ada inheritance ya di kelas ini. Nah, ini contohnya ini sintaknya. Public class makanan, external item. Nah, ini ya. Lalu ada ini. Kemudian di kelas minuman juga saya membuat inheritance-nya ya. Sama di kelas diskon di ini. Pada bagian ini saya menerapkan konsep inheritance. Kelas makanan merupakan ini ya. Nah, kelas makanan ini merupakan turunan dari menu item, sehingga kelas ini otomatis memiliki atribut nama, harga, dan kategori tanpa perlu ditulis ulang. Saya hanya menambahkan atribut khusus, yaitu jenis makanan. Konstruktor menggunakan super untuk memanggil konstruktor pada parent class. Kemudian saya membuat juga polymorphism-nya di makanan Java ini ya, di kelas makanan Java atau ini. Nah, di sini saya menerapkan polymorphism dengan melakukan override method tampil menu. Metode ini sudah dideklarasikan di abstrak kelas menu item. Kemudian setiap kelas turunan memiliki implementasi yang berbeda. Dengan cara ini, satu metode yang sama dapat menghasilkan output yang berbeda sesuai jenis objeknya. Saya juga menambahkan ini di kelas-kelas lain seperti di kelas minuman. Nah, di sini ya. Nah, lalu di kelas diskon juga saya menambahkan polymorphism ini. Nah, selanjutnya saya menambahkan array list menu di kelas menu .java. Nah, atau ini ya. Ini. Nah, untuk menyimpan seluruh menu restoran, saya menggunakan array list ini karena jumlah menu bersifat dinamis. Dengan array list, saya dapat menambah data tanpa menentukan ukuran array terlebih dahulu. Metode tambah menu juga digunakan untuk memasukkan objek makanan, minuman, maupun diskon ke dalam daftar menu ya. Kemudian saya menambahkan juga metode array list di kelas pesanan. Nah, di sini ini ya, private array list atau pesanan.
pada kelas ini saya juga menggunakan ArrayList untuk menyimpan seluruh pesanan pelanggan yang dilakukan selama transaksi berlangsung. Kemudian saya menambahkan metode menambah pesanan ya di kelas pesanan Java juga, yaitu ini tambah pesanan. Ini ya, saya menambahkan metode ini untuk ini. Nah, ini digunakan untuk menambahkan pesanan pelanggan ke dalam ArrayList. Jadi setiap pesanan disimpan dalam objek item pesanan yang berisi menu yang dipilih dan jumlah pesanannya. Kemudian saya juga menambahkan metode menghitung total ya, atau ini nih. Nah, ini metode ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh subtotal pesanan. Jadi menggunakan perulangan for each sehingga diperoleh total pembayaran pelanggan. Lalu saya menambahkan juga ini ya, except handling, yaitu program yang menerapkan except handling itu menggunakan try catch untuk menangani kesalahan input sehingga program tidak berhenti ketika pengguna memasukkan data yang salah. Kemudian saya menambahkan juga metode diskon ya di kelas main Java. Nah, di sini nah ini ya. Nah, saya menambahkan metode ini yaitu untuk fitur membuat kelas diskon sebagai turunan dari menu item. Jadi program akan mencari seluruh data diskon yang tersedia kemudian menghitung potongan berdasarkan presentasi diskon yang dipilih pengguna. Lalu saya juga menambahkan metode menu ke file di kelas menu Java. Nah, ini ya. Nah, metode ini digunakan untuk menyimpan seluruh data menu ke dalam file menu.txt atau notepad sehingga data dapat digunakan kembali ketika program berjalan. Selanjutnya saya juga membuat metode muat menu atau ini. Nah, ini ya. Saya menambahkan metode muat menu, yaitu digunakan untuk membaca kembali data menu yang tersimpan pada file menu.txt atau notepad sehingga menu tidak akan hilang ketika nanti kita coba tutup programnya. Jadi menu yang sudah kita daftarkan itu tidak akan hilang ya ketika nanti dibuka lagi setelah kita tutup programnya. Lalu saya menambahkan juga simpan struk ya di kelas pesanan. Simpan struk ke file. Nah, ini ya. Metode ini digunakan untuk menyimpan hasil transaksi pelanggan ke dalam file struk.txt atau ke notepad sebagai arsip transaksi. Dan yang terakhir yaitu saya menambahkan metode menu utama di kelas main Java. Nah, menu utama ini Nah, menu utama ini yaitu pada kelas main terdapat metode menu utama yaitu ini ya, yang menjadi pusat interaksi pengguna. Jadi menu ini pengguna dapat menambahkan menu, melihat menu, melakukan pemesanan, menghitung total pembayaran, mencetak struk, dan keluar dari program atau ini ya, terhubung dengan metode-metode ini. Nah ini ya yang except handling yang tadi saya sudah bicarakan. Lalu ada metode hitung total dan sebagainya. Baik, sekarang mari kita coba programnya ya, kita running.
baik. Langkah pertama kita coba lihat dulu ya menu yang sudah didaftarkan sebelumnya, itu pilih opsi 2 tampilkan menu. Nah, ini menu yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian kita coba untuk menambahkan item baru ya, item menu baru. Itu kita pilih 1, kita tambahkan menu item makanan, lalu kita kasih nama makanannya misalkan bakso, harganya misalkan. Nah, di sini kita coba kita salahkan dulu ya inputnya. Nah, tidak angka ya formatnya. Nah, jika kita salah menginputkan, nanti sistem akan memberikan informasi bahwa input harus berupa angka seperti ini ya. Nah, maka kita isi misalkan harganya 5.000. Terus makanannya kita pilih makanan saja. Nah, setelah ya makanan berhasil ditambahkan, lalu kita coba tambahkan lagi minuman misalkan. Tambahkan minuman misalkan air mineral, harganya 3.000 sebesar. Terus minumannya terus minuman saja. Nah, lalu kita coba lihat ya apakah sudah terdaftar atau belum. Di sini sudah ada keterangan minuman sudah ditambahkan. Apakah betul apa tidak ya? Kita lihat di opsi 2 tampilkan menu. Nah, itu ya menu sudah terdaftarkan ya. Nah, menu yang tadi bakso harganya 5.000, kategorinya makanan, dan air mineral harga 3.000, kategorinya minuman. Oke, selanjutnya kita coba untuk memesan ya, pesan menu ini ya. Kita pilih opsi 3 pesan menu, lalu kita pilih nomor yang menu yang akan kita pesan. Misalkan kita akan pesan yang tadi kita tambahkan ya, bakso misalkan. Pilih opsi 5, lalu jumlahnya berapa, misalkan kita pesan 2. Nah, kemudian jika kita ingin memesan lagi, kita tinggal ketik saja ya akan memesan apa. Namun jika kita sudah selesai memesan, kita cukup ketikkan perintah selesai ini ya, maka nanti pesanan akan diproses ke proses selanjutnya. Ini coba kita pesan minumannya ya, yaitu es teh misalkan. Opsi 3, jumlahnya 2 juga atau 3 deh. Nah, jika sudah, kita bisa ketikkan perintah selesai. Nah, sudah ya, pesanan berhasil disimpan. Selanjutnya ya, kita lihat ya, kita hitung total pesanan yang tadi kita pesan. Itu pilih opsi 4. Nah, total pesanan sebelumnya yaitu 25.000 ya, ini belum termasuk diskon. Nanti kita tampilkan juga, kita tambahkan juga diskonnya di ini. Sekarang kita coba tidak pakai diskon dulu, itu kita tampilkan ya, kita pilih diskon 0 ya, tidak pakai diskon. Nah, selesai ya, total bayarnya jadi 25.000. Lalu kita coba untuk cetak struk. Nah, kita pilih opsi 5. Nah, sudah ya, menu yang tadi kita pesan yaitu 1 bakso, 2 dengan harga 5.000, totalnya 10.000, dan ST kuantitinya 3, harganya 5.000, totalnya 15.000. Total pesanan 25.000, diskon 0%, jadi total bayarnya 25.000. Nah, lalu ini ya perintah tugas tadi ya, simpan seru ke file. Jika kita ketikkan perintah Y, maka akan tersimpan ya struknya ke file.txt atau notepad. Jika kita mengetikkan perintah T, maka tidak akan tersimpan. Ini kita ketik ya, lalu sudah ya, struk berhasil disimpan ke struk.txt atau ke notepad. Nah, di sini pun langsung muncul ya tambahan ininya tuh, keterangan notepadnya. Atau kita buka di dokumennya. Nah, tadi masuk ke sini, pertama di struk kita lihat. Nah, sudah ya, masuk ke notepad struk yang tadi. Ini kita rapikan agar enak dilihat ya. Nah,
berhasil ya. Struktur yang tadi kita buat di sini sudah berhasil tersimpan di notepad atau ini ya. Nah, sudah berhasil di notepad. Nah, lalu selanjutnya kita close dulu ya programnya untuk melihat apakah menu yang tadi kita tambahkan masih tersimpan atau tidak, seperti soal yang diminta ya. Kita sekarang keluar dulu. Nah, berhasil ya, sudah keluar dari programnya. Lalu kita mulai ulang. Misalkan kita lihat ya, menu yang tadi kita tambahkan bakso sama air mineral apakah masih ada atau tidak ketika program sudah dikeluarkan. Kita pilih 2, kita tampilkan menu. Nah, masih ada ya, meskipun tadi kita sudah mengeluarkan programnya, tapi menu yang pertama kita sudah tambahkan masih ada di sini tuh, yaitu bakso dan mineral ya, dan air mineral, kategori makanan dan kategori minuman. Nah, baik, selanjutnya kita coba untuk menambahkan diskon ya. Tambahkan diskonnya itu pertama kita akan masukkan dulu diskonnya ke daftar menu, lalu kita membuat transaksi lagi dan menggunakan diskon yang tadi sudah kita tambahkan. Nah, pertama kita ketik 1 untuk menambahkan diskon dulu. Nah, tambah item menu, yaitu pilih opsi 3 ya untuk diskon. Nah, nama diskonnya misalkan diskon lebaran. Nah, kita masukkan presentasi diskonnya. Di sini misalkan kita masukkan 50%. Nah, sudah ya, diskon berhasil ditambahkan. Nah, lalu kita sekarang coba buat diskon tambahan lagi. Misalkan pilih opsi 1, kita buat lagi diskonnya itu 3. Nama diskonnya tadi diskon lebaran, sekarang diskon Natal misalkan. Nah, persentase diskonnya 30% misalkan. Udah ya, diskon berhasil ditambahkan. Lalu sekarang kita coba buat transaksi untuk menampilkan diskon tersebut berhasil apa tidak. Pertama kita pesan menu ya, opsi 3. Nah, di sini juga sudah masuk ya, sudah masuk diskon tadi kita tambahkan, masuk ke sini ke kategori diskon. Lalu kita coba pesan misalkan 1 nasi padang, kuantitinya 3 misalkan. Kemudian kita pesan mie ayam juga 2 misalkan, kuantitinya 1. Lalu kita pesan lagi misalkan air mineral, kuantitinya 2. Lalu selesai, kita ketik selesai untuk mengakhiri pesan. Nah, sudah ya, pesan berhasil disimpan. Lalu sekarang selanjutnya kita hitung total pesanan kita yang tadi sudah kita pesan dengan ketik opsi 4. Nah, di sini muncul ya total pesanan sebelum diskon yaitu 81.000. Nah, ini diskon yang tadi sudah kita tambahkan ya. Yang di pertama tadi kita tambahkan yaitu ada diskon lebaran dengan persentase 50% dan diskon Natal yaitu persentase 30%. Itu kita bisa pilih opsi 0 untuk tidak menggunakan diskon. Di sini kita coba menggunakan diskon saja ya, yaitu pilih 1 diskon lebaran. Nah, berhasil ya. Total potongan diskon 40.500. Jadi total bayaran 40.500. Sekarang kita coba lihat struknya. Opsi 5 cetak struk. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, tadi kita pesan nasi padang 3, harga satuannya 20.000, subtotalnya 60.000, lalu mie ayam dan seterusnya. Di sini total pesanan 81.000 sebelum diskon. Lalu kita tadi menggunakan diskon 50% yaitu diskon lebaran tadi ya. Nah, makanya di sini langsung tampil keterangannya 50% dan total bayarnya menjadi 40.500. Sudah mengurang 50% dari total harga sebelumnya itu 81.000. Lalu kita simpan struk ke file atau ke notepad tadi. Kita ketik Y. Nah, struktur berhasil disimpan ke struktur.txt atau ke notepad tadi ya. Kita cek lagi di sini struknya. Nah, berhasil ya, berhasil tersimpan. Ini harus di betulkan biar enak. Nah, sudah ya, struk tadi yang kita buat ini sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil tersimpan di notepad ya.
Baik, sekarang kita coba keluar lagi. Nah, berhasil ya. Mungkin sekian presentasi tugas yang saya buat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kata-kata yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.